semuanya, kembali lagi bersama aku yang pada video kali ini akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan peta konsepnya. Untuk kompetensi inti yang pertama, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu mahasiswa tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minat siswa untuk memecahkan masalah. Lalu yang kedua ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri untuk bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu yang kompetensi dasar, yang pertama, mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, siswa diharapkan juga mampu menjelaskan manfaat kerjasama dari ekonomi internasional. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu menjelaskan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Untuk peta konsepnya, seperti yang sudah dilihat di sini, ada pengertian kerjasama ekonomi internasional, lalu yang kedua ada manfaat kerjasama ekonomi internasional, lalu yang ketiga ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan terakhir ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Langsung saja, kita akan mulai materi kita sesuai dengan peta konsep yang ada di sini. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelum itu, kalian semua udah pada tahu belum nih tentang kerjasama ekonomi internasional? Oke, belum pada tahu ya. Nah, untuk itu, pada video kali ini kita akan bahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi, pengertian dari kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku ekonomi antar negara, baik itu pemerintah maupun swasta, dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut kalian, apakah kerjasama ekonomi internasional ini ada manfaatnya? Tentu saja ada. Manfaat dari kerjasama ekonomi internasional yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua, transfer teknologi antar negara yang melakukan kerjasama ini baik dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, memperluas pasar bagi barang hasil produksi dalam negeri sehingga produksi barang dan jasa dapat dilakukan dengan skala ekonomi yang tinggi. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang diajak kerjasama. Yang kelima, mempererat persahabatan antar negara sehingga memperlancar proses komunikasi dari negara tersebut. Yang keenam, meningkatkan efisiensi ekonomi negara-negara yang bekerja sama. Yang ketujuh, mendorong kegiatan investasi antar negara sehingga produktivitas ekonomi dapat meningkat. Yang kedelapan, menghilangkan hambatan struktural dan hambatan strategis dari perdagangan internasional ini. Yang terakhir, meningkatkan kualitas dan mutu proses produksi sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan berdaya saing yang tinggi. Kenapa sih negara kita harus melakukan kerjasama dengan negara lain? Apakah Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di negaranya? Seperti halnya kita sebagai manusia yang tidak mampu menyelesaikan masalah kita, dan kita juga perlu orang lain untuk membantu kita dalam menyelesaikan setiap masalah.
Begitu pula dengan Indonesia yang perlu negara lain untuk menyelesaikan setiap problematika yang ada di negaranya. Berikut bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan negara Inggris dalam memperkuat kerjasama mereka di bidang perdagangan. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Contohnya adalah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Yang ketiga, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya adalah ASEAN atau Association Southeast Asian Nation. Yang terakhir, kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya, kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Nah, untuk lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, itu sebenarnya ada banyak. Namun, saya hanya menjelaskan 6 lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan ASEAN. ASEAN ini adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang merupakan suatu organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ada OPEC atau Organization of Petroleum Exporting and Countries. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak yang didirikan pada tanggal 14 September 1960 dan markas besar OPEC terletak di Wiener, Austria. Lalu yang ketiga ada World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk memberikan modal kepada negara tersebut. Lalu yang keempat ada IMF atau International Monetary Fund. Organisasi IMF ini adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem keuangan global dan menyediakan pinjaman kepada anggotanya untuk membantu masalah keseimbangan neraca keuangan di setiap masing-masing negara. Lalu yang kelima ada APEC atau Asian Pacific Economic Cooperation. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik lahir pada November 1989 di Canberra, Australia. APEC ini diperasai oleh mantan Perdana Menteri Australia bernama Bob Hawke. Lalu yang keenam ada ADB atau Asian Development Bank. ADB ini berdiri pada tanggal 19 Desember 1966 dan pusatnya ada di Manila, Filipina. Nah, ADB ini bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Sekian video pembahasan kita tentang kerjasama ekonomi internasional. Thank you so much for watching and bye-bye. See you in the next video.